Cek cek. Wah, Hai, Pak Mario. apa kabar nih, Wong Palembang? Palembang, puji Tuhan, kabar baik. Puji Pak Mario Tuhan. gimana di sana? Semua sehat ya? Puji Tuhan, terkendali semua. Oke, Makan baik. pempek aja belum nih? Makan pempek belum? Nanti kita kirimin pempeknya Pak Mario. Iya nih, Back Money Series ini lagi tur ke Palembang nih. Kemarin Iya. Jo, sekarang Bro Anthony Ferdinand. Jadi, Nah kita, gimana? iya jadi narasumber. Thank you nih atas waktunya. Teman-teman yang baru bergabung, kita bakal bahas tentang kapan saat tepat membeli asuransi bersama Bro Anthony Ferdinand. Boleh bro, kenalan dulu bro. Siapa tahu masih banyak yang belum kenal nih sama Bro Anthony Ya. Ferdinand. Jadi tadi udah disebutin sih sebenarnya sama Pak Mario bahwa ini wong Cito Galo. Jadi aku sendiri kebetulan domisilinya di Palembang gitu ya, wong Palembang aku bilang. Nah, dan aku sendiri di industri asuransi udah berjalan sekitar 5 tahun lah, 5 tahun ya benar dari 2015 berarti ini udah tahun kelima gitu ya. Jadi ini udah profesi yang aku gelutin 5 tahun belakangan dan so far dari profesi ini bersyukur bisa bantu lebih banyak orang juga. Makanya mudah-mudahan dengan kesempatan ini kita bisa sharing bareng nih Pak Mario tentang all about insurance talks lah ya. Mudah-mudahan nanti ada insight yang bisa didapat sama audiensnya kita nih. Siap. Oke, ada Zwisti Karista juga, ini CFP Finansialku. Ya, nanti boleh tanya-tanya, yang nonton tanya-tanya di sini. Nah, boleh. Kita sebelum ngomongin kapannya, saya mau tanya dulu, what is insurance, Bro Anthony? Ini apa itu asuransi? Kuliah nih jadinya. Oke. Iya enggak, karena begini Bro Anthony. Iya. Sebelum Bro Anthony jelasin ya, aku ini dulu ya. Karena banyak banget di luar sana tuh salah persepsi. Terus juga beberapa tahun belakangan ini kan oknum dari asuransi itu juga salah ngomongin tentang nature of produknya. Produknya sebenarnya buat apa sih? Nah, kita clear dulu bottom line-nya apa tuh asuransi. Boleh, Bro Anthony, silakan. Setuju. Tapi memang kita harus mulai dari situ. Sebenarnya kalau definisi asuransi yang details, kita teman-teman bisa Google tuh. Itu panjang kali lebar penjelasannya. Tapi yang paling gampang adalah asuransi simple. Itu jaminan, perlindungan. Atau kalau disingkat dengan satu kata asuransi, ya proteksi. Titik. Itu dulu. Nggak usah dikasih bumbu-bumbu yang lain-lain ya. Proteksi, titik. Udah, sampai situ dulu kita clear, benar. Iya, betul dia. Karena banyak yang kasih bumbu nih, kasih cukup, kasih sambal kacang, itu kan biasa. Kadang kalau bumbunya kebanyakan jadi nggak enak tuh. Jadi rasanya hancur. Nah, itu yang bahaya kan. Betul bro. Nah, tanya lagi nih, asuransi sendiri ada berapa macam bro? Oke. Sebenarnya sih kalau kita ngelihat macam-macam asuransi itu bisa dijabarin dari 1 sampai 10 bahkan lebih lah ya. Tapi kalau kita pengen ngelihat, kita generalisir dulu aja asuransi itu. Simpelnya dia ada asuransi kerugian sama asuransi jiwa. Itu dulu deh. Itu dulu. Kerugian sendiri kan ada turunannya lagi tuh, turunan-turunan produknya ya, maksudnya yang kayak yang kita familiar, asuransi kendaraan bermotor, asuransi mobil, asuransi properti, bahkan termasuk nanti travel insurance dan lain-lain. Itu masuk di asuransi umum dulu, asuransi kerugian gitu. Nah, kalau yang asuransi jiwa, itu nanti juga ada turunannya lagi tuh, yang sering kita dengar, kayak manfaat sakit kritis, kemudian asuransi kecelakaan dasar, bahkan termasuk asuransi kesehatan gitu. Bahkan kesehatan sekarang ada di asuransi jiwa, iya juga asuransi kerugian mereka juga punya gitu. Tapi secara general itu dulu sih kali ya. Bahkan lebih spesifik kalau dari segi bentuknya, yang asuransi jiwa itu dibagi lagi tuh bentuknya. Ada yang teman-teman sekarang suka bilang yang unit link. Itu versi yang pakai bumbu tuh tadi tuh. Ada satu lagi yang pure asuransi yang tradisional. Jadi yang penting kita tahu dari garis besarnya dulu aja sih. Simple kok, kayak gitu tuh. Oke, nanti kita pada saat sesi ini kita bakal fokus di asuransi kesehatan dulu berarti ya, Bro Anthony. Boleh tuh, bebas. Mungkin kalau teman-teman boleh aja. Karena kebetulan background aku sebelum di life insurance juga
eh, 5 tahun juga di asuransi kerugian. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Komplit dong. Komplit. Ini ada Pak Benyamin Ruslanaba, ini beliau Chief Entrepreneur Officer dari S2BZ Coworking Space. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi dengan Pak Benyamin Ruslanaba. Nanti kalau main-main ke Jakarta, silakan main di Coworking Space-nya. Keren. Iya, keren. Yang penting tiket masuknya bawa pempek dulu berarti ya. Iya. Oke, bro. Nah, ngomongin ini bro, tadi sedikit nyinggung unit link sebenarnya. Ini kan banyak teman-teman di luar sana tuh dapat insight-nya kan dari satu sisi ya kan, dari yang nawarin unit link. Sebenarnya unit link ini produk apa dan kenapa dibuat produk ini, tujuannya untuk apa? Nah, boleh. Yang pakai bumbu-bumbu tadi, boleh, silakan. Yang pakai bumbu lebih sedap memang biasanya. Jadi tadi kan kita udah sepakat tuh, yang penting kalau definisi asuransinya sendiri, asuransi sama dengan proteksi, titik. Tadi kan sampai situ. Titik. Nah, unit link sendiri itu adalah asuransi, ada plusnya investasi gitu. Itu bahasa paling gampangnya sih. Nah, cuman memang sebenarnya kita kan tadi udah sepakat, basicnya bahwa itu adalah proteksi dulu. Bumbunya adalah investasi. Bahkan gini, Pak Mari. Putus. Ya, belakangan lebih suka, suaranya. Udah lanjut. Pak Mario ya. Ya, udah lanjut lagi tadi, sempat kepotong dikit. Silakan. Ya, lanjut. Ya. Jadi memang tadi kita sampai mana tuh? Asuransi yang bentuknya unit link. Nah, yang belakangan sering teman-teman itu jadi salah paham, itu mereka malah ngeliat dari sisi investasinya dulu, gitu tuh. Makanya aku pribadi nih, tapi ini pendapat aku pribadi ya. Aku lebih suka kata-kata investasinya mungkin kita switch dulu, karena gini. Kalau orang udah ngomongin investasi itu analoginya tuh udah pengen cuan aja gitu loh. Berekspektasi gitu ya. Gitu. Ekspektasinya gitu, bayangannya itu. Tapi begitu nanti mereka masuk di unit link, itu biasanya nanti balik dengan ngomel-ngomel tuh. Nggak tahu gimana ceritanya. Makanya kata-kata investasi tadi aku lebih suka itu kita ganti wordingnya sebagai dana cadangan. Nah, dana cadangan gitu aja. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan unit link sama asuransi tradisional pada umumnya? Kalau asuransi tradisional, mungkin teman-teman juga tahu ya, bahwa pure kan yang kita bayar cuma biaya asuransinya toh, gitu. Dan itu meningkat terus berdasarkan umur. Tapi bedanya, yang unik kalau di unit link, preminya kan malah flat. Gitu kan? Cuman, flatnya sendiri, itu umumnya secara premi di atas biaya asuransi. Nah, tujuannya adalah apa? Dengan dipotong biaya-biaya tadi, singkatnya dia bakal membentuk dana cadangan. Yang orang suka berasumsi itu investasi. Tapi kenapa aku sebut itu dana cadangan? Sebenarnya dia punya tujuan tuh, Pak Mario. Satu, supaya nanti di belakang bisa nutupin biaya-biaya asuransi di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu mungkin masa-masa pas kita udah pensiun. Income udah terbatas gitu, tapi kan kita pengen masih terus di cover dong sama insurance. Yes. Itu sebenarnya fungsi dana cadangannya. Cuman itu tuh. Maksudnya gini, aku ngerti bahwa di luar tuh banyak mungkin teman-teman kita yang misunderstanding ya. Kenapa bisa misunderstanding? Karena memang mungkin salespersonnya juga kurang menjelaskan dengan baik. Jadi kadang memang yang seolah-olah tanda kutip yang jadi korban adalah teman-teman kita yang sebagai klien gitu. Ya mudah-mudahan dengan kayak gini kita bisa kasih literasi keuangan tentang edukasi insurance yang lebih baik lah gitu. Betul. Mungkin juga dikejar-kejar closing kali, bro. Nah, ini untuk kita online-nya di awal bulan. Kalau di akhir bulan lagi ramai tuh, mereka lagi kejar-kejaran tuh. Itu bulan ya. Iya, semoga teman-teman juga bisa terliterasi lah. Ini kalau ada yang mau nanya silakan. Bro, sekarang kita ngobrolin beberapa bulan yang lalu sempat ada terjadi kasus asuransi. Yang plat merah. Nah, salah satu message-nya, gue juga ditawarin.
waktu itu. Message-nya adalah menawarkan fixed return untuk nasabahnya. Itu. Kan banyak kan sebenarnya bukan cuma asuransi itu doang. Gue tahu banyak sih brandnya. Nah, kalau menurut Bro Anthony gimana nih, Bro? Oke. Sebenarnya sih analogi paling gampang nih Pak Mario. Satu dulu aja. Tadi kan asuransinya ditawarkan tanda kutip dengan fixed return. Which is kalau udah return, ya tadi ekspektasi orang, wah ini berarti gue juga dapat investasinya nih. Padahal paling gampang gini, ibarat kalau kita mau pergi ngopi, ya di warung kopi, gitu dong. So, kalau kita pengen nanyain yang namanya tentang investment, kenapa nggak lembaga keuangan kayak bank, sekuritas, reksadana, dan lain-lain, yang itu memang pure porsi dan tujuan mereka buat investment. Jangan salah alamat, jangan digado-gadoin gitu kan. Investment ke insurance, padahal tadi kita udah sepakat di awal, insurance adalah proteksi, titik. Nah, makanya memang sayang sih ya, memang gini, walau ada dana cadangan yang terbentuk, tapi kalau kita melihat lebih detail, pada umumnya dulu, dana yang terbentuk itu kan bahkan pihak perusahaannya sendiri nggak berani jamin, gitu. Betul. Pada umumnya ya, walaupun nanti kalau kita ngomongin lebih detail, ada produk yang nilai tunai dijamin dan lain-lain, tapi kita belum sampai situ. Kita ngomong secara umumnya dulu bahwa ya yang namanya dana cadangan yang terbentuk, bahkan aku pribadi nggak berani menjanjikan. Nah, cuman message yang diterima sama customer di luar kan beda. Kalau judulnya udah fixed return itu, ya mereka niatnya ngambilin investasinya tuh. Nah, itu yang gawat. Gitu. Itu ya pelajaran sih sebenarnya. Oke, siap. Nah, ini turut bergabung juga Pak Anton Teddy, ini owner TX Travel. Iya. Selamat Pak Anton Teddy sudah buka kembali. Nah, TX Travel. Sempat nonton tuh live-nya Pak Anton Teddy bareng sama Ko Melvin ya kemarin ya. Keren. Iya, keren. Pak Anton Teddy ini salah satu pioneer di industri travel di Indonesia. Nah, boleh nanti connect sama Pak Anton Teddy, Pak Anton, silakan nanti connect sama Bro Anthony. Nah, pertanyaan selanjutnya sesuai dengan judul topik hari ini, kapan saat tepat membeli asuransi? Gimana nih, Bro? Ini serunya Pak Mario jawabannya bisa macam-macam. Nah, boleh kita jabarkan. Kalau ketemu sama salesperson yang tadi lagi kegencet omset akhir bulan, mereka bakal bilang, ini waktu yang paling tepat, ini secepatnya ayo juga, gitu loh. Bener kan? Gitu. Tapi kalau dari penilai risiko, orang-orang dari manajemen risiko, mereka malah bakal bilang, waktu paling tepat itu sebenarnya udah 90 hari yang lalu. Bahkan 12 bulan yang lalu lah. Tahu nggak kenapa gitu? Karena pertama kali kita apply di insurance kan, bukan berarti semua benefitnya bisa langsung kita terima gitu ya. Iya, masih ada yang namanya masa tunggu. Nah, rata-rata masa tunggu kan beda-beda tuh. Ada yang 30 hari, 90 hari, bahkan ya kalau tadi ngomongin asuransi kesehatan, ada penyakit-penyakit tertentu yang sampai 12 bulan. So, kalau menurut para penilai risiko, mereka bakal bilang, lu telat, seharusnya udah dari 90 hari yang lalu, udah dari setahun yang lalu gitu. Tapi lucunya, Pak Mario, ada juga tuh, kadang yang ngomong tuh malah orang-orang terdekat loh. Kapan saat paling tepat buat membeli asuransi? Mereka bakal bilang kapan-kapan. Gitu. Serius, karena kenapa? Karena secara nggak sadar, tanpa kita ngambil asuransi, kita tuh udah ada yang jagain, namanya PT Asuransi Afli. Pernah dengar nggak tuh Pak Mario? Asuransi Afli, gitu. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu asuransi yang cukup unik ya, dimana kalau tanda kutip kliennya pada mau masuk itu pada semua masuk nggak pakai medical check up. Begitu juga dengan kliennya kalau ada klaim, itu semua klaimnya bakal dibayar tanpa investigasi. Nah, asuransi Afli tadi sebenarnya memang analogi doang, tapi itu terjadi di kehidupan sehari-hari. Maksud dari asuransi Afli adalah asuransi Family Life Indonesia. Berarti yang jadi perusahaan asuransi adalah keluarga sendiri. Karena ini lucunya banyak terjadi. Karena gini, amit-amit kalau something happen dengan salah satu kita punya family member, gitu kan, otomatis kan kita sebagai keluarga inti kan bakalan mau bantu dong. Gitu dong. Apalagi kalau ceritanya itu benar-benar keluarga inti kita kan nggak mungkin bilang mau bantu cuman ala kadar. Aku cuma bisa bantu
5 juta, 10 juta, udah itu stop, nggak mau tahu lagi. Rasanya kan nggak mungkin. Kalau itu keluarga inti, kita bakal bantu semaksimal mungkin. Nah, lihat deh dengan analogi kayak gitu Pak Mario. Otomatis, yang bantuin siapa, yang bayarin klaim siapa? Betul. Kita sendiri gitu kan. Makanya sebenarnya di kehidupan sehari-hari, dan itu sudah sudah terjadi, banyak orang itu udah jadi nasabah dari PT Asuransi Afli, Family Life Indonesia. Yang nanggung adalah keluarganya. Cuman kan kita nggak mau kayak begitu kan. Nah makanya itu pelajaran. Makanya ketika tadi pertanyaan kapan waktu paling tepat buat ambil asuransi, orang bisa punya pendapat yang beda-beda. Dan aku cuma ngerangkumin pendapat-pendapat yang banyak aku dengar. Ada yang bilang secepatnya, ada yang bilang 90 yang hari yang lalu, bahkan ada yang bilang kapan-kapan juga nggak apa-apa. Tapi emang lu mau ngerepotin lu punya keluarga? Betul. Itu pertanyaan buat dibalikin ke kita sebenarnya. Betul. Itu kerasa banget sih bro. Dulu tahun lalu kan bokap gue juga meninggal kan. Bokap gue meninggal, ya dia tipikal dulu punya banyak asuransi, cuma gara-gara dikecewakan satu agentnya, dia abis itu nggak mau punya asuransi. Jadi once meninggal, final death, wah itu biayanya lumayan tuh bro. Lumayan, dari Lampung ke Manado dikuburnya lumayan juga tuh. Gitu. Jadi dia dari situ mungkin kekecewaan yang sama oknum-oknum ini kan. Jadi dia nggak mau pakai asuransi lagi. Nah ini mungkin PR-nya finansialku, PR-nya Bro Anthony buat kasih tahu ke industri ibaratnya. Kalau nggak ya, kalau literasi keuangan ini juga masih rendah, industri nggak bakal bisa jadi gede in my opinion. Betul. Banyak nasabah yang kapok. Kita mau ngomong apa aja kan susah kan bahasanya. Setuju. Makanya memang image asuransi sendiri kalau di Indonesia itu sayangnya bukan jempol ke atas Pak Mario. Rata-rata pada kayak begini. Maksudnya, ya kan tadi tuh banyak keluarga-keluarga yang tadi Pak Mario pun cerita banyak yang trauma. Nah, itu memang tantangan berat lah buat kita bisa minimal dari kita sendiri dulu ngelakuin dengan benar. Jangan ikut-ikutan pakai jebakan Batman yang tadi itu. Ya, dari finansialku, dari kita teman-teman yang di sini, kita juga mau melakukan itu dengan benar dulu yang penting. Oke, siap. Nah, aku mau update nih. Kalau pas pandemi corona, misalkan banyak gue pas sharing juga tentang keuangan bisnis, keuangan pribadi, banyak yang nanya nih. Kalau pas corona ini, saya butuh nggak asuransi? Karena dia bertanya ini karena satu sudah punya BPJS, terus yang kedua sudah punya asuransi dari kantornya sendiri. Nah, boleh nih bro, dijawab bro. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau dalam kondisi kayak begini, pandemik, apakah masih perlu asuransi? Apalagi, tadi kan ceritanya udah ada BPJS sama udah ada asuransi kantor, gitu. Betul. Nah, misalnya kita pakai contoh kasus yang itu, Pak Mario, seolah-olah kan udah ada yang jagain. Ngapain buat ngambil asuransi lagi? Tapi kita harus melihat dulu lebih dalam, bahwa gini, asuransi yang dipunya, kalau tadi disebutin adalah BPJS sama asuransi kantor, aku yakin itu asuransi sifatnya buat cover medical bill, which is asuransi kesehatan, medical benefit lah, buat di rumah sakit gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah, ini juga nanti bakal relate di financial planning sih. Maksudnya adalah, di kehidupan sehari-hari, supaya tujuan keuangan itu bisa tercapai dengan benar, itu kan nggak cukup dengan mengamankan biaya rumah sakit doang. Gitu. Di luar biaya rumah sakit, tiap bulan tuh masih ada yang selalu nunggu Pak Mario. Hidup, cicilan, kalau mau disebutin lagi tuh, banyak nanti buat pendidikan anak, buat bantu orang tua, dan lain-lain gitu kan. Nah, gambaran yang paling gampang adalah gini. Yang tadi mungkin contoh kasusnya Pak Mario, aku bikin analoginya itu sebagai asuransi tangan kiri. Dia cover buat medical bill doang. Gitu. Nah, cuman tadi PR kita tiap bulan banyak tuh biaya-biaya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, itu kan semuanya nggak di-cover sama asuransi kesehatan. Betul kan? Jadi nggak pernah ada juga ceritanya misalkan kita punya cicilan dibayarin sama BPJS. Rasanya belum sampai ke situ ya programnya Pak D ya. Nah, makanya setidaknya apa yang nggak di-cover sama asuransi kesehatan, kita harus siapin sendiri. Nah, siapinnya sendiri, aku boleh bilang itu sebagai asuransi tangan kanan. Asuransi tangan kanan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang sifatnya dia kasih kontrak uang cash. Gitu. Solusi ya jadinya ya. Nah, betul. Ada solusinya ya. Betul, harus. Jadi walaupun benar, kalau misalkan
aku udah punya asuransi kesehatan, udah pegang BPJS, beneran perlu asuransi lagi atau enggak? Tergantung kenyamanan sendiri lah, pribadi masing-masing. Kalau kira-kira buat urusan rumah sakit udah cukup nyaman pakai BPJS, ya enough. Sementara nggak perlu nambah dulu juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kita harus lihat concern ke bagian yang tadi tuh, tangan kanan kita banyak yang kita kerjain. Nah, kita harus punya asuransi sebagai pengganti penghasilan. Nah, itu ketika ngitungin asuransi sebagai pengganti penghasilan, nilai orang nanti bakal bisa beda-beda nilai ekonomisnya. Nah, ini nanti ngitungnya nanti perlu bantuan dari teman-teman financial planner, mungkin bisa dibantu sama teman-teman finansialku juga. Aku juga nanti bisa bantu ngitungin tuh, bahwa ada, bisa. itu ada hitungan lebih detailnya lagi tuh. Gitu. Oke, jadi tetap harus butuh untuk backup ya cash flow-nya lah ya di luar medical bill ya. Betul, pengganti penghasilan. Karena kan belum tahu kalau terkena corona dirawat sebulan, 2 bulan ya kan. Amit-amit kata perusahaan, lu kelamaan lu sakit, gua potong gaji lu. Bisa juga kan kayak gitu kan. Betul, makanya kita harus melihat lebih luas tuh. Keren, bener Pak Mario. Oke. Nah, kalau profesinya dari Bro Anthony Ferdinand ini apa sebenarnya? Namanya apa? Karena di insurance tuh banyak macam bro sekarang. Ada financial advisor, insurance agent kah, apa gitu bro. Kalau bro Anthony gimana memposisikan bro di insurance gitu? Jadi gini, paling gampang kan memang kalau orang taunya teman-teman yang punya profesi di bidang asuransi adalah agen asuransi. Itu bahasa yang paling sering kita dengar gitu kan. Nah, itu memang nggak salah juga, karena pada dasarnya kita itu adalah distributor. Maksudnya distributor adalah gini, kalau kita disebut agen cat, berarti kita distributornya cat, gitu kan? Kalau kita agen bahan bangunan, ya berarti yang kita bawa barang-barang bahan bangunan. Nah, begitu juga seperti dengan yang disebut dengan agen asuransi. Itu udah sangat jelas kita membawa produk asuransi, kita mendistribusikan produk asuransi ke masyarakat. Jadi, kata-kata agen asuransi itu benar, cuman memang mungkin image-nya aja yang udah banyak kepleset ke sana kemari. Makanya, tapi aku percaya bahwa wording itu kan penting, penggunaan kata itu penting. Jadi, kita juga ngelihat kalau buat kita yang memang menekunin bidang asuransi, di industri keuangan ini, ya kita ngelihat kita sebagai profesi sih sebenarnya, insurance profesional itulah Pak Mario. Itu. Oke bro, pertanyaan selanjutnya nih, ngapain aja tuh profesi insurance agent atau praktisi insurance tuh ngapain aja? Sehari-hari bangun tidur ngapain gitu, sampai nanti datangnya di akhir bulan tuh ngapain aja tuh kesibukannya. Sebenarnya ya kalau dibilang profesi sebagai insurance profesional itu paling asik. Kerjaannya dari bangun tidur, lihat handphone, terus keluar rumah ngopi, terus balik udah dapat ini nih, berhasil buat bantu orang. Jadi makanya kita suka bilang kerjaan kita adalah makan-makan, minum-minum, talking, money coming. Tapi memang jadi sebenarnya gini, kalau posisinya kita tadi kan sebagai distributor, so kita udah jelas bahwa kita punya tugas itu buat bisa delivery produk dari insurance company itu ke masyarakat. Itu kalau dari sisi kita sebagai distributor. Tapi di posisi yang sama, di kondisi yang sama juga, kita itu sebenarnya pure adalah advisor. Nah, advisornya itu buat siapa? Advisor buat teman-teman nasabah, buat keluarga-keluarga, buat orang-orang terdekat yang kita bantu. Karena kenapa? Kita pengen produk yang tadi berhasil kita deliver itu benar-benar sampai ke customer, klien, pure berdasarkan based on needs lah, berdasarkan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kebutuhannya agen. Itu harus dibedakan dulu. Point of view-nya menarik nih. Betul, makanya memang peran kita betul secara kontrak kita adalah distributor, tapi buat masyarakat peran kita adalah advisor, supaya nanti produk yang nyampe itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Itu tuh. Insurance advisor ya. Oke bro. Terus untuk tahun 2020 menarik dari tahun kayak nonton Last Dance gitu kan, ditarik ke belakang. Nah, 5 tahun sebelum jadi
insurance di kesehatan. Brandnya apa nih bro? Boleh disebut bro brandnya? Di kesempatan ini aku bermitra sama salah satu perusahaan asuransi yang kalau secara global mungkin teman-teman udah tahu, itu Allianz Indonesia. Gitu. Mungkin kalau teman-teman yang cowok-cowok hobi bola udah tahu Allianz Arena pasti kan. Bayern Munchen ya? Bayern Munchen. Oke. Nah, gini bro, menarik. Kan sebelum fase ini kan bro adalah general insurance. Betul. Kenapa pada saat tahun 2015 bro memutuskan pindah profesi? Ya namanya industrinya masih sama sih, tapi pindah apa ya namanya? Pindah produk lah, pindah distribusi produk. Nah itu memang bro lihat tahun 2015 prospeknya gimana sampai tahun 2020 gimana nih sampai ke depan? Prospek dari professional insurance khususnya di Allianz. Nah. Oke. Jadi gini, yang menarik begini, banyak juga yang nanya, Ton, kenapa lu pindah? Padahal toh sama-sama asuransi gini, sama-sama insurance gini gitu kan. Jawabannya satu, karena memang walaupun kelihatannya segmennya itu satu asuransi kerugian, tapi ternyata di Allianz itu mereka bisa benar-benar kasih one stop solution juga. Bahwa kita bisa provide dari yang asuransi, ya tadi ya, paling gampang kayak asuransi jiwa, sama kayak asuransi kerugian. Kita juga punya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau aku mau sharing secara personal adalah gini. Awal mula kenapa aku bisa bermitra sama Allianz adalah karena memang aku mencari kebutuhan buat asuransi aku sendiri. Gitu. Simpelnya dari situ dulu loh sebenarnya Pak Mario. Oke, review dulu sendiri ya berarti. Review sendiri, karena singkatnya adalah kayak gini loh. Jadi kan uniknya kalau milenial zaman sekarang itu, kalau kita lagi cari info, milenial itu sekarang jauh lebih percaya sama yang namanya Google. Apa nanya sama teman, biasanya gue itu. Gitu kan. Aku pribadi melakukan mini research yang sama. Jadi ketika aku ada kebutuhan buat asuransi aku pribadi, aku research dong. Kira-kira kita juga pengen, minimal ketika kita mendapatkan dana, itu dananya memang dipegang oleh perusahaan yang tepat. Waktu itu pemikiran itu. Pelajarannya sebenarnya relate, kayak yang baru-baru ini terjadi, yang tadi Pak Mario udah singgung tuh. Padahal asuransi plat merah, tapi kebobolan juga. Nah, kita kan sebagai klien, sebagai customer nggak mau begitu dong. Makanya aku melakukan research sendiri, dan memang tolak ukur aku pada waktu itu adalah melihat perusahaan asuransi yang secara top brand, itu mereka udah cukup kuat. Aku ngeliat teruji waktu lah ya. Teruji waktu. Dan itu kan kalau sering kita ngeliat majalah itu, mereka ada dalam listingnya Fortune 500. Nah, sebenarnya aku pertama kali pilih dari situ. Karena kenapa? Aku pribadi pengen sebagai customer, sebagai klien, dan aku dikelola oleh perusahaan yang tepat. Gitu kan. Dan di situ ternyata setelah aku ngeliat, memang rating nomor 1 buat industri keuangannya itu adalah Allianz di industri asuransinya. Jadi dari situ dulu. Gitu. Bahkan ternyata setelah ngeliat lebih detail, ya memang puji Tuhan di sini diberikan kesempatan buat dapat percepatan income. Jadi kalau boleh dibilang, tadi kan kita udah ngeliat tuh, produk asuransi sebenarnya itu bermanfaat. Secara financial planning pun, insurance itu kan bagian dari keamanan finansial, gitu kan, setuju ya? Jadi, bahkan sebelum kita ngomongin, aku pengen invest kemana, dan lain-lain, itu kita mungkin udah ngomongin yang namanya kenyamanan. Dan bahkan ini aku sebenarnya juga belajar dari finansialku loh, Pak Mario. Iya. Benar. Makanya, yang penting adalah, karena insurance itu adalah sebagai salah satu fondasi keuangan kita pengen mastiin ini ada dulu. Gitu, fondasinya ada dulu. Ibarat kalau rumah fondasi udah kuat, tiangnya baru dibangun, gitu kan. Nah, ternyata dengan kita bantu orang-orang punya fondasi finansial yang kuat, yang aman, gitu ya. Ya, secara finansial kita juga diberkati, gitu. Karena kita bermitra sama perusahaan yang tepat, kita punya kompensasi yang sesuai juga. Nah, ini yang so far bikin aku happy di sini. Makanya 5 tahun berjalan nggak berasa, Pak Mario. Awet muda kan. Mantap. Jadi prospeknya ke depan di industri dan di profesi ini cukup menjanjikan berarti cukup ya? Menjanjikan. Aku bisa simpulkan ya. Betul. Kita ngeliat kan tadi literasi keuangan sendiri memang masih sangat terbatas ya kalau di Indonesia gitu kan. Makanya memang kalau pernah teman-teman juga pernah Google, itu kan rasio kepemilikan polis per kepala keluarga tuh juga masih rendah banget. Kalau nggak salah 0,2-an gitu lah ya kalau nggak salah. Nah, makanya kayak nanti bantu dikoreksi. Tapi memang satu keluarga tuh masih di bawah polis terakhir yang aku baca. Nah, memang prospek buat ke depan
market share-nya itu masih gede banget gitu. Nah, itu kan kita ngeliat kalau dari big frame-nya ya, skala besar. Tapi sebenarnya pesan aku adalah message aku sendiri ketika kita memang ngelihat insurance itu sebagai sesuatu yang baik, insurance profesional itu sesuatu yang bagus, agendanya satu dulu buat bantu orang-orang sekitar supaya nggak jadi asuransi asli tadi gitu, asuransi Family Life Indonesia. Jadi kita harus pasang mindset dulu bahwa ketika kita terjun ke industri ini, agendanya bukan buat semata-mata selling ya, tapi kita sharing good news dulu supaya orang-orang terdekat kita juga terbantu. Itu aja pesan aku pribadi. Oke, mantap. Nanti kalau udah ada brand asuransi namanya Family Life, lu mesti ganti nama tuh. Iya, itu nanti udah kena ini nih paten. Oke, bro, bisa cerita nggak sharing cerita-cerita bro pada saat bantu klien nih, baik yang sungguh misalkan bikin merinding karena dibantu banget gitu, atau cerita-cerita lucu gitu selama handling klien, boleh di-share bro? Ya, jadi gini. Memang profesi kita di industri asuransi itu kan kita udah ngeliat sisi positifnya, benar-benar kita bisa bantu orang. Itu dimulai dari orang-orang terdekat dulu, baru nanti ke teman-teman kita, makin jangkauannya makin lama makin luas gitu ya. Nah, memang yang berasa itu adalah ketika pada saat kita berhasil bantu ngurusin klaimnya mereka tuh. Kita berhasil bantu handle klaim. Jadi kadang sebenarnya gini, kita sebagai insurance profesional itu ketika ada klaim, kita juga deg-degan loh Pak Mario. Karena kenapa? Kita kan pengen make sure dulu tuh bahwa memang klaimnya itu sesuai dengan ketentuan yang terjamin di polis, gitu kan. Nah takutnya adalah ketika ada sesuatu yang nggak sesuai ketentuan, itu kan kita harus bisa deliver message-nya dengan baik. Tapi kita bakal, karena gini, tadi kan kita sempat singgung di tengah bahwa posisi kita kalau buat klien itu adalah advisor, dan kita pengen memastikan produk yang udah diambil itu kan benar-benar bisa berguna. So ketika waktunya tiba, ya amit-amit ya kejadian klaim, kita juga bakal ada di sisi klien, bantuin sampai proses klaim itu selesai. Dan thanks God adalah selama ini bersyukur ya, saya selama ini dari beberapa klaim yang aku handle selama ini nggak sebegitu menakutkan yang orang-orang bilang, wah nanti klaimnya susah segala macam. Nggak ada kayak gituan. Makanya yang penting selama semuanya dokumen bisa dilengkapin, thanks God, aku juga sangat happy ya, bahwa akhirnya salah satu klien aku pun bilang, thank you banget Ko Antoni, selama ini udah banyak repotin banget, bersyukur aku nggak salah pilih insurance advisor gitu loh. Jadi memang misi kita itu tersampaikan, dan ya mungkin aku orang bukan tipikal yang pakai perasaan gitu ya, tapi ketika dapat sambutan kayak gitu dari kita punya klien, ya cukup heart touching juga sih, cukup menyentuh juga. Restless lah ya pokoknya. Yes, betul. Oke. Jadi malah unik, sepertinya kalau kita punya asuransi itu kita tambah satu orang lagi yang ngedoain kita. Ya, itu semoga sehat terus. Jadi jangan khawatir, ini jokes ya, tapi ada yang bilang bahwa kalau udah jadi nasabah asuransi, lu didoain pasti yang bagus-bagus, karena perusahaan asuransi juga pasti doain jangan sampai sakit, sehat-sehat terus. Doanya malah bagus-bagus. Siapa tahu ada seminggu sekali gitu ya ibadah insurance agent doain nasabah-nasabahnya gitu ya. Itu katanya doa yang paling manjur tuh. Nah iya, makanya harus punya asuransi supaya ditambahin lagi orang yang doain teman-teman semua nih. Setuju nih Mas. Iya. Bro, kalau ada yang tertarik nih untuk berprofesi atau mulai berkarir di industri asuransi, terus join timnya Bro Antoni, bisa hubungin kemana dan persyaratannya apa nih? Oke. Jadi gampang teman-teman. Kita sebenarnya sebelum melihat itu lebih detail, kita harus samain punya sudut pandang yang sama dulu. Karena ketika ngomongin profesi di industri asuransi sama aku, terus nanti ketemu orang lain, mungkin cara approach-nya bakal berbeda gitu. Nah, yang pengen aku sampaikan adalah syaratnya nggak banyak. Yang penting adalah gini, mau diajar aja gitu, mau diajar dan mau belajar. Karena kenapa?
orang punya berbagai cara buat membawakan atau memasarkan produk asuransi. Tapi pesan aku adalah satu, tadi kita udah singgung bahwa kita pengen jadi profesi yang melakukan ini dengan benar, dan itu tantangannya berat. Gitu. Ibaratnya gini, kalau misalkan sekedar buat ngasih permen, kita kasih candy, itu kan kelihatannya manis tuh. Nah, orang suka banyak bilang, dikasih candy nih, dikasih manis di awal, tapi belakangannya nggak enak, gigi rusak. Kita juga nggak mau. Kita lebih enak kasih obat, kelihatannya pahit di awal, tapi efek kedepannya menyembuhkan. Nah, yang penting adalah gini, karena kita tahu karir di industri asuransi itu terkait dengan etika, makanya yang penting kita punya attitude yang bagus. Selama teman-teman orang yang mau belajar, kita bisa hand in hand bareng buat kontribusi di industri ini sih. Nanti bisa kontak, nanti bisa konsul juga kalau pengen. Kan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu sama aku tuh. Nanti kalau pengen tanya sama Pak Mario boleh juga Pak Mario kasih referensi ya. Atau ya bisa juga jawab ke pribadi langsung tuh di Instagram aku sendiri yang pegang kok. Siap, oke. Pertanyaan berikutnya ini pendapatnya tentang finansialku. Mantap ini pendapatnya. Kesan-pesan, ada nggak feedback atau usulan atau kesan selama ini? Silakan. Ya, kalau ngomongin finansialku, aku udah bilang finansialku mah maha guru kali ya. Guru. Jadi finansialku itu yang serunya adalah memang mungkin aku boleh bilang adalah fintech di bidang perencanaan keuangan yang benar-benar udah kategorinya bahkan udah jadi benchmark lah, udah jadi teladan buat fintech yang lain gitu loh. Dan uniknya adalah memang finansialku itu bisa deliver message, bisa edukasi dengan baik, dengan simple, santai, nggak pakai nakut-nakutin Pak Mario kayak yang disebut. Makanya bahkan gini lah, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan itu kan sebenarnya semua orang perlu pengelolaan keuangan yang baik. Cuman mungkin belum semua orang tahu cara yang tepat aja. Sebenarnya orang-orang punya cara sendiri kan buat mengelola keuangan. Tapi aku melihat finansialku itu bisa kasih guidance yang jelas, dan bahkan tadi aku bilang, aku pribadi pun banyak belajar dari finansialku. Makanya finansialku keren, mudah-mudahan bisa terus jadi terang buat orang-orang di sekitar ya. Amin, terima kasih. Jangan lupa terus support kita dan download aplikasi dan premium user. Harus premium user. Oke, bro. Harus. Bro, terakhir nih, closing statement dari Bro Anthony. Tadi kita banyak ngomongin tentang asuransi, kapan saat ideal, terus juga profesi dari insurance, profesional gitu loh. Ada closing statement kah dari Bro Anthony? Silakan. Oke. Insurance ini pada dasarnya kalau dibilang secara simpel ya, asuransi itu adalah fondasi keuangan. Jadi mungkin aku boleh sampaikan sekali lagi bahwa ketika kita melakukan financial planning, kita harus memastikan segala sesuatunya aman dulu. Nah, sebenarnya kategori amannya sendiri, kita udah harus punya pengelolaan cash flow yang bagus, dana darurat yang ideal. Nah, termasuk salah satunya juga asuransi. Makanya sebelum kita melakukan step selanjutnya, ke jenjang yang lebih lanjut di perencanaan keuangan, kita harus pastiin fondasinya kuat dulu. Itu dari insuransinya sendiri. Nah, begitu teman-teman berhasil melihat, oh memang fondasi ini emang harus kuat, supaya nanti ke depan bisa berjalan dengan baik, dan kita bisa sharing good news tentang insurance ke orang-orang di sekitar. Nah, please welcome buat datang, kita bisa bermitra, karena kenapa? Aku pribadi tangan terbatas gitu kan. Kita juga perlu orang-orang yang tepat, yang punya satu pandangan, satu visi dan misi buat memajukan industri keuangan, industri asuransi dengan lebih baik. Kita bisa hand in hand barengan. Mudah-mudahan dengan ya termasuk dengan kayak gini nih, dengan sesi live IG bareng sama Pak Mario, teman-teman juga dapat insight yang baru bahwa idealnya asuransi itu gimana, dan gimana kita bisa bantu orang-orang terdekat dari sisi profesi sebagai insurance advisor. Itu aja sih. Nanti tetap bisa kontak sama kita. Siap. Terima kasih Bro Anthony Ferdinand. Nanti kita bakal ngobrol lagi kalau ada isu-isu terkini terkait asuransi. Kita live lagi. Boleh. Seru nih. Thank you. Thank you atas waktunya. Semoga teman-teman bermanfaat. Gak ada yang nanya juga di sini. Thank you. Nanti teman bisa
nonton di IGTV, saya save di IGTV, nanti teman-teman bisa replay lagi dan share ke orang-orang lain. Dan besok saya di Make Money Series kedatangan Pak Benyamin Ruslan Naba, dan lusa ada Agus dari Import Medan. Halo Agus, nah, kita ngobrolin tentang saham. Menarik nih bro. Keren. Thank you banget. Ya. Thank you juga Pak Mario, udah dikasih kesempatan bisa live bareng. Yep. Sangat bermanfaat. Thank you. Keren. Thank you ya. Thank you buat semuanya. Yo, semangat terus di Palembang supaya naik literasi keuangannya bro. Thank you. Thank you Pak Mario. Yo. Terima kasih.